Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena hubungan yang terlalu bising? Bukan bising dalam arti suara tapi, bising dalam energi, dalam emosi, dalam segala hal yang membuat pikiran tak pernah benar-benar diam. Kita diajak bertengkar tentang hal kecil, dituntut untuk selalu membuktikan cinta, diminta untuk selalu hadir secara berlebihan, seolah cinta harus selalu tampak meriah. Padahal, dalam hidup yang sudah cukup rumit ini, yang kita butuhkan bukan pasangan yang hebat dalam membuat drama, tapi pasangan yang mampu menjadi jeda. Seseorang yang tak menambah beban di kepala, tapi justru jadi tempat pulang yang tenang. Kita sering salah mengira bahwa cinta itu harus selalu seru, harus selalu penuh gairah. Padahal yang sejati justru tenang, konsisten, sederhana. Dan itulah yang paling langka hari ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali, termasuk dalam cinta. Kita bisa memilih untuk membangun hubungan yang lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih damai. Karena ketenangan bukan hanya kebutuhan pribadi, tapi juga fondasi dari hubungan yang sehat. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar menyelami pikiran, bukan hanya perasaan. Karena di sini, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di zaman seperti sekarang, kita bisa membeli banyak hal dengan uang, kenyamanan, kemudahan, bahkan perhatian. Tapi satu hal yang tetap sulit didapat, bukan langka, adalah ketenangan. Dan dalam hubungan, ketenangan itu lebih dari sekadar bonus. Ia adalah kemewahan emosional. Coba kita pikirkan sebentar. Berapa banyak dari kita yang pernah jatuh cinta pada seseorang yang menarik, lucu, penuh semangat, penuh kejutan, tapi setelah beberapa waktu, kita justru merasa lelah, bukan karena kita berhenti mencintai, tapi karena energi yang terus terkuras, emosi yang tidak pernah stabil, hubungan yang seperti roller coaster selalu naik turun, dan membuat kita tak pernah benar-benar tenang. Kita hidup dalam dunia yang bising. Kita dikelilingi tuntutan, notifikasi, ekspektasi, tekanan sosial, dan sayangnya, sebagian dari kita tanpa sadar memilih pasangan yang menambah kebisingan itu. Bukan meredakannya, bukan karena kita sengaja, tapi karena kita belum tahu bahwa ketenangan adalah kebutuhan yang sangat dalam, bahkan lebih penting dari sekadar rasa suka. Kita terbiasa berpikir bahwa hubungan yang sehat itu harus selalu seru, selalu intens, penuh gairah dan drama. Tapi sebenarnya, dalam hubungan yang sehat, kita tidak harus berjuang setiap hari untuk bertahan. Kita justru merasa stabil, bisa bernapas lebih dalam, bisa berpikir lebih jernih. Itu bukan karena hubungan itu membosankan, tapi karena hubungan itu aman, tenang. Dalam filosofi Stoik, ketenangan bukan sekadar suasana, tapi hasil dari penguasaan diri. Dan pasangan yang tenang seringkali adalah mereka yang sudah selesai dengan ego dan luka lamanya. Mereka tidak reaktif, mereka tidak menciptakan konflik hanya untuk merasa diperhatikan. Mereka tidak butuh selalu jadi pusat dunia kita, karena mereka tahu bahwa cinta sejati itu bukan tentang dominasi, tapi tentang keseimbangan. Orang yang tenang tak banyak bicara soal cinta, tapi ia membuat kita merasa dicintai, tanpa teriak-teriak, tanpa tuntutan, tanpa ancaman. Kyari Kupo. Dan itulah bentuk cinta paling dewasa. Hadir dalam diam, tapi kuat dalam rasa. Mungkin di awal, pasangan yang tenang tidak terasa terlalu menggairahkan, karena kita sudah terlalu terbiasa dengan cinta yang dramatis, yang ribut, yang penuh keyup. Tapi setelah berkali-kali jatuh dan luka, kita akan sadar bahwa yang kita butuhkan bukan lagi seseorang yang membuat jantung berdebar, tapi hati yang akhirnya bisa beristirahat. Ketenangan itu bukan ketidakhadiran emosi. Ketenangan itu adalah kemampuan untuk tidak dikendalikan emosi. Dan ini berlaku juga dalam cinta. Pasangan yang tenang bukan berarti dingin. Mereka justru hangat, tapi hangatnya menenangkan, bukan membakar. Hangat yang bisa kamu rasakan dalam kesunyian bersama. Dalam obrolan ringan yang tak perlu menyelesaikan apa-apa, tapi membuat pikiranmu damai. Kalau kamu pernah menjalani hubungan yang isinya hanya marah, salah paham, adu logika, dan tarik ulur emosi, maka kamu tahu betapa berharganya cinta yang tidak memaksa, cinta yang hadir seperti pagi yang tenang, tanpa gemuruh, tapi menyinari. Banyak orang belum menyadari nilai dari ketenangan ini. Mereka masih mengejar yang terlihat heboh, dramatis, dan menghibur dari luar, padahal di dalamnya mereka kelelahan, karena mereka pikir cinta yang besar adalah yang paling ribut. Cinta yang besar justru mampu membuat kita tenang,
bahkan saat dunia sedang kacau. Jika kamu ingin membangun hubungan yang sehat, maka carilah bukan yang paling pandai bicara soal cinta, tapi yang mampu membuatmu merasa damai tanpa banyak kata. Bukan yang menunjukkan cinta dengan pameran besar, tapi yang menjagamu dengan kesederhanaan yang tulus, yang tidak menyembunyikan masalah, tapi juga tidak meledakkannya, yang tidak menuntut kamu jadi sempurna, tapi hadir sebagai tempat kamu bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Cinta sejati bukan tentang membuat kita sibuk mencemaskan, tapi tentang membuat kita tenang menjalani. Kita tidak sedang mencari pelarian, kita sedang mencari rumah. Dan rumah yang sesungguhnya tidak ribut, tidak penuh ketakutan, tapi membuat kita bisa duduk diam dan merasa cukup. Itulah mengapa ketenangan adalah kemewahan emosional. Karena hanya bisa dirasakan jika dua jiwa sudah cukup dewasa untuk tidak saling memenjarakan, sudah cukup matang untuk tidak saling mendominasi, dan sudah cukup sadar bahwa cinta sejati bukan sekadar perasaan sesaat, tapi pilihan untuk menghadirkan kedamaian satu sama lain. Jadi jika kamu menemukan seseorang yang tenang, yang tidak membuatmu curiga setiap hari, yang tidak membuatmu menibok-nebok maksudnya, yang tidak membuatmu merasa harus selalu membuktikan dirimu, jaga dia. Karena di dunia yang makin riuh, pasangan yang tenang adalah harta yang langka. Dan bila kamu belum menemukannya, mungkin sudah saatnya kamu menjadi pribadi yang tenang lebih dulu. Karena seperti yang diajarkan stoikisme, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita selalu bisa mengarahkan diri sendiri. Disinilah tempatnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk hubungan yang ingin kamu bangun nanti. Ada perbedaan besar antara orang yang reaktif dan orang yang responsif. Terlihat mirip, tapi bedanya seperti api dan cahaya. Yang satu membakar, yang lain menerangi. Dan dalam hubungan, kita akan sangat merasakan perbedaan ini. Terutama konflik datang ketika kesalahpahaman muncul, ketika cinta diuji, bukan dengan pelukan, tapi dengan tekanan. Saat itulah karakter sejati seseorang tampak dan kita akan tahu apakah kita sedang bersama pasangan yang reaktif atau seseorang yang mampu merespons dengan tenang. Pasangan yang reaktif seringkali membalas emosi dengan emosi. Kamu jujur, dia merasa diserang, kamu kecewa, dia balik menyalahkan. Semua yang kamu katakan dianggap serangan pribadi. Tidak ada jeda untuk berpikir. Semuanya ditelan mentah-mentah, lalu dibalas dengan kata-kata yang lebih keras. Sementara pasangan yang responsif berhenti sebentar, menarik napas. Bukan karena mereka tidak merasakan emosi, tapi karena mereka tidak ingin dikendalikan olehnya. Inilah salah satu prinsip penting dalam stoikisme, bahwa antara stimulus dan respons selalu ada ruang, dan dalam ruang itu ada kendali diri. Kita tidak harus langsung menjawab setiap provokasi. Kita tidak wajib bereaksi atas setiap rasa sakit, karena kita bisa memilih untuk diam sebentar, menenangkan pikiran, dan menjawab dengan kesadaran bukan ledakan. Pasangan yang responsif tidak sibuk membela diri. Mereka fokus untuk memahami. Ketika kamu sedang lelah, mereka tidak menambah tekanan. Ketika kamu sedang sedih, mereka tidak merasa disalahkan. Mereka hadir bukan untuk menang dalam argumen, tapi untuk menang dalam hubungan. Reaktif adalah naluri. Responsif adalah hasil dari latihan. Dan latihan itu datang dari kesadaran bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang juga. Bahwa tidak semua emosi harus langsung diungkapkan. Bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan nada tinggi. Banyak orang mengira bahwa menjadi reaktif adalah tanda kejujuran. Aku begini karena aku jujur, katanya. Tapi kejujuran yang disampaikan tanpa kendali bisa jadi kekerasan emosional. Sementara kejujuran yang dilandasi ketenangan menjadi bentuk kasih sayang. Pasangan yang responsif tahu kapan harus bicara dan tahu kapan harus mendengarkan. Mereka tidak menggunakan kesalahan kita sebagai senjata untuk menyerang balik. Mereka tidak mengungkit masa lalu setiap kali tersinggung. Mereka hadir dengan hati yang dewasa, yang tahu bahwa membangun hubungan bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan tumbuh bersama. Cinta yang dewasa tidak takut diam, karena dalam diam itu ada ruang untuk berpikir, untuk bertanya pada diri sendiri, apakah yang akan aku katakan akan memperbaiki atau malah menghancurkan? Pasangan yang reaktif biasanya masih hidup dalam luka lama. Setiap perkataan dianggap pengulangan dari masa lalu. Setiap konflik terasa seperti ancaman. Mereka belum selesai dengan batin mereka sendiri, sehingga mereka sulit merespons dengan bijak. Sementara pasangan yang responsif
telah melewati proses itu. Mereka tidak menghindari emosi, tapi mereka tidak larut di dalamnya. Mereka hadir bukan untuk memuaskan egonya, tapi untuk menjaga kedamaian bersama. Dan itulah yang menjadikan mereka tenang dalam hubungan. Kamu tidak butuh seseorang yang selalu menang debat. Kamu butuh seseorang yang bisa tenang saat kamu marah, yang bisa tetap jernih saat kamu sedang kalut, yang bisa bilang, kita bicarakan ini nanti, setelah kita tenang. Karena bukan siapa yang paling cepat bicara yang menyelesaikan masalah, tapi siapa yang paling mampu mendengar dengan hati terbuka. Menjadi responsif bukan berarti menahan perasaan, bukan berarti memendam emosi, tapi memilih waktu dan cara yang tepat untuk mengungkapkannya. Itu bukan penundaan, tapi kebijaksanaan. Dan itulah yang sering disalahpahami. Reaktif itu instan, responsif itu reflektif. Dan refleksi butuh waktu, butuh jeda, butuh pengendalian diri, butuh niat untuk membangun, bukan menghancurkan. Ketika kita menemukan pasangan yang mampu bersikap responsif, maka kita akan merasakan sesuatu yang jarang kita dapatkan dalam hubungan yang reaktif. Rasa aman, aman untuk bicara, aman untuk jujur, aman untuk salah. Karena kita tahu bahwa kesalahan kita tidak akan digunakan untuk melukai, tapi akan direspon dengan niat untuk memperbaiki. Dan dalam dunia yang serba cepat ini, punya pasangan seperti itu adalah anugerah. Karena tidak semua orang bisa memberi ketenangan saat dirinya sendiri belum tenang. Tidak semua orang bisa mendengarkan dengan hati terbuka saat egonya masih ingin menang. Tapi kita bisa mulai dari diri sendiri, menjadi pribadi yang tidak reaktif, belajar berhenti sebelum membalas, mengenali emosi, tapi tidak larut di dalamnya. Karena dalam hubungan, dua orang yang tenang bukan berarti tidak pernah punya masalah, tapi mereka tahu caranya menyelesaikan masalah tanpa saling menyakiti. Kita tidak butuh hubungan yang selalu sempurna, tapi kita butuh hubungan yang punya ruang untuk bertumbuh. Dan itu hanya mungkin jika kita dan pasangan kita tidak saling memadamkan. Karena seperti kata Stoik, bukan keadaan yang membuat kita menderita, tapi cara kita meresponsnya. Begitu juga dalam cinta. Jadi jika kamu menemukan pasangan yang tidak membalas emosi dengan emosi, yang bisa bilang, aku butuh waktu sebentar sebelum kita lanjut bicara, yang bisa memelukmu bukan hanya saat kamu bahagia, tapi juga saat kamu sedang sulit dijangkau, maka kamu telah menemukan sesuatu yang sangat langka. Seseorang yang tidak reaktif, tapi responsif. Dan jika kamu belum menemukan orang itu, mungkin ini saatnya kamu mulai menjadi orang itu. Karena seperti biasa, rock pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan dari sanalah, cinta yang dewasa akan tumbuh. Cinta yang membuat jantungmu berdebar kencang, yang membuatmu sulit tidur karena terlalu bahagia atau terlalu cemas, yang penuh pesen-pesen manis, lalu tiba-tiba senyap begitu saja. Itu memang mengasyikkan. Tapi pertanyaannya, berapa lama kamu bisa hidup seperti itu? Berapa lama kamu bisa bertahan dalam cinta yang terus naik turun? Yang hari ini manis sekali, tapi besok berubah jadi dingin. Yang hari ini bilang kamu segalanya, lalu minggu depan bersikap seperti kamu bukan siapa-siapa? Kita sering keliru mengartikan cinta. Kita pikir cinta itu harus penuh kejutan, penuh gejolak, penuh gairah. Kita diajari lewat film dan lagu bahwa cinta yang berharga adalah cinta yang mendebarkan. Padahal dalam kehidupan nyata, yang benar-benar berharga justru cinta yang stabil. Cinta yang tenang, konsisten, yang tidak membuatmu bingung akan dibawa kemana. Yang tidak membuatmu ragu tentang tempatmu dalam hidupnya. Cinta yang, walau tidak heboh, tapi terasa utuh dalam stoikisme. Ketenangan batin dianggap sebagai bentuk tertinggi dari kebajikan hidup. Dan dalam hubungan, ketenangan itu lahir dari stabilitas emosional. Dari seseorang yang tahu apa yang dia mau. Yang tidak bermain-main dengan rasa. Yang tidak memberi perhatian hari ini, lalu menghilang besok. Yang tidak hanya romantis saat suasana hati sedang bagus. Pasangan yang stabil mungkin tidak membuatmu terus-menerus merasa seperti sedang di film romansa. Tapi dia membuatmu merasa aman. Dan kadang, rasa aman jauh lebih penting dari rasa berdebar. Karena rasa aman membuatmu bisa menjadi dirimu sendiri. Bisa bicara jujur tanpa takut dipelintir. Bisa salah tanpa takut ditinggalkan. Dan bisa mencintai tanpa harus terus-menerus membuktikan. Cinta yang heboh mungkin terasa membanggakan untuk dipamerkan. Tapi cinta yang stabil terasa membahagiakan untuk dijalani. Pasangan yang stabil tahu cara menyayangi dengan cara yang dewasa. Mereka tidak mencintaimu karena suasana hati, tapi karena komitmen. Karena pilihan sadar untuk terus hadir. Bahkan ketika hari-hari tidak seindah harapan, kita sering terjebak dalam pola relasi
yang membuat kita kecanduan emosi tinggi. Kita terbiasa dengan drama, dengan konflik yang intens, dengan rujuk yang berapi-api. Lalu kita menyangka, kalau nggak penuh emosi, berarti nggak cinta. Padahal, itu justru tanda kita belum bisa membedakan antara intensitas dan kedewasaan. Hubungan yang sehat tidak selalu ramai. Kadang justru hening, tapi nyaman. Tidak banyak kejutan, tapi penuh kepastian. Tidak selalu romantis, tapi selalu ada kamu. Tidak harus terus-menerus jatuh cinta setiap hari. Karena cinta yang sejati tidak selalu terasa seperti bunga mekar. Kadang cinta sejati terasa seperti akar, diam, tersembunyi, tapi menopang semuanya agar tetap berdiri. Cinta yang stabil membuatmu bisa fokus ke hal-hal lain dalam hidup. Kariermu, keluargamu, dirimu sendiri. Karena kamu tahu bahwa cintamu tidak perlu diawasi sepanjang waktu. Tidak perlu dicek, dicurigai, atau diuji. Ia berdiri sendiri karena fondasinya sudah cukup kuat. Dan itu adalah kemewahan. Pasangan yang stabil tidak bermain-main dengan sinyal. Hari ini dekat, besok menjauh. Hari ini bilang rindu, besok tidak membalas pesan. Cinta seperti itu melelahkan. Ia mungkin membuatmu merasa hidup, tapi lebih sering membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Sementara pasangan yang stabil tidak, membuatmu mempertanyakan nilaimu. Karena ia hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk tumbuh bersama. Banyak orang belum terbiasa dengan stabilitas. Ketika hubungan terasa terlalu tenang, mereka panik. Masa cinta cuma begini aja. Padahal justru disitulah kedewasaan itu muncul. Bahwa kita tidak lagi mengejar ledakan rasa, tapi menginginkan cinta yang bisa bertahan meski hari-hari biasa. Cinta yang hebat bukan yang penuh cerita dramatis, tapi yang membuat dua orang bisa tetap bertahan bersama, meski tanpa panggung, tanpa pujian. Seperti filosofi Stoik yang percaya bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari sensasi sementara, tapi dari hidup yang selaras, penuh kesadaran, dan damai dalam diri. Begitu pula dengan cinta. Yang paling bernilai adalah cinta yang selaras, sadar, dan damai. Jangan salah paham. Cinta stabil bukan berarti membosankan. Ia hanya tidak mengandalkan gejolak untuk bertahan. Karena fondasinya bukan ketertarikan sesaat, tapi nilai yang sejalan, komitmen yang sadar, dan ketenangan yang dibangun bersama. Kalau kamu sedang dalam hubungan yang terus membuatmu cemas, terus membuatmu bertanya-tanya, maka tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku sedang mencintai seseorang? Atau aku hanya sedang kecanduan dinamika emosional? Karena cinta yang sehat tidak membuatmu ketagihan, tapi membuatmu merasa cukup. Dan ketika kamu menemukan cinta seperti itu, jangan anggap enteng hanya karena ia tidak seru. Kadang, yang paling tidak heboh, justru yang paling tulus. Cinta yang stabil tidak akan membuatmu terbang tinggi, lalu jatuh keras. Ia akan berjalan bersamamu, langkah demi langkah, mungkin lambat, tapi pasti. Dan dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini, apalagi yang lebih berharga dari sesuatu yang bisa kamu andalkan? Jadi kalau kamu sedang mencari cinta, carilah yang tenang, yang hadir, yang konsisten. Bukan yang paling pintar bikin kangen, tapi yang paling bisa membuatmu tenang dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, yang membuat kita betah, bukan letupan emosi, tapi kestabilan yang memberi ruang untuk tumbuh. Cinta tidak harus heboh untuk bermakna. Cinta tidak harus ribut untuk terasa nyata. Kadang, cinta hanya butuh satu hal. Kedewasaan untuk tetap hadir, meski tak selalu terlihat. Dan seperti biasa, arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena dari pikiran yang tenang, kita akan lebih bijak dalam memilih cinta yang layak. Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam hubungan. Ketenangan. Banyak orang mengira, kalau seseorang bersikap tenang, tidak banyak bicara, tidak terburu-buru merespons, tidak meledak saat sedang marah, maka dia dianggap datar, tidak bersemangat, tidak peduli. Padahal, tidak selalu begitu. Ada yang tenang karena memang tidak tertarik, tapi ada juga yang tenang karena justru sangat peduli dan tidak ingin melukai. Orang yang benar-benar peduli tidak selalu menunjukkannya dengan cara yang keras. Mereka tidak perlu drama untuk merasa dekat. Mereka tidak perlu membuktikan diri setiap waktu. Karena bagi mereka, perhatian bukan soal volume suara, tapi soal kehadiran yang konsisten. Seringkali, justru orang yang tenang adalah mereka yang paling dalam perasaannya. Mereka tidak suka menyakiti lewat kata-kata yang diucapkan dalam emosi. Mereka memilih diam dulu, berpikir dulu, baru bicara. Dan itulah bentuk penghormatan, bukan ketidakpedulian. Dalam filosofi Stoik, ketenangan itu bukan berarti tidak merasa. Justru,
Sebaliknya, ketenangan lahir dari kemampuan untuk mengelola perasaan, bukan menolaknya, bukan menekannya, tapi memahaminya dan meresponsnya dengan kesadaran. Kita hidup di zaman yang menghargai ekspresi tinggi. Orang dianggap peduli kalau sering bertanya, sering memuji, sering merespons cepat, sering membagikan perasaannya. Padahal, bentuk peduli itu beragam, dan tidak semua orang menunjukkan kasih, sayang dengan cara yang sama. Pasangan yang tenang mungkin tidak sering mengatakan aku kangen setiap hari, tapi dia selalu mengusahakan waktu untukmu. Dia mungkin tidak langsung membalas pesanmu, tapi dia ingat semua hal kecil yang kamu sukai. Dia mungkin tidak menangis bersamamu, tapi dia duduk di sebelahmu saat kamu terpuruk tanpa perlu banyak kata. Dan itu adalah bentuk perhatian yang tidak ramai, tapi sangat tulus. Orang yang tenang biasanya tumbuh dengan kebiasaan mengolah pikirannya dulu sebelum bertindak. Mereka tidak ingin membuat keputusan saat emosi menguasai. Mereka tidak ingin membuat keributan yang sebenarnya bisa dihindari. Karena mereka tahu bahwa dalam hubungan yang terkontrol bukan hanya sikap, tapi juga dampaknya. Kita sering tidak sabar menghadapi pasangan yang tenang. Kita desak mereka untuk bicara sekarang juga. Mereka tidak peduli karena tidak langsung merespons. Padahal mungkin mereka sedang menahan diri agar tidak mengatakan hal-hal yang nantinya akan mereka sesali. Di sisi lain, kita juga sering terlalu terbiasa dengan cinta yang ekspresif. Kita menyamakan perhatian dengan intensitas. Kasih sayang dengan harus selalu terlihat. Padahal, cinta yang benar tidak selalu muncul dalam bentuk besar. Kadang justru terasa lewat hal-hal kecil yang hanya bisa dirasakan. Jika kita cukup peka, orang yang tenang tidak sibuk menjelaskan perasaannya, tapi mereka konsisten dalam tindakannya. Mereka tidak menunjukkan cinta dengan drama, tapi dengan kehadiran yang tidak berubah meski hari sedang buruk. Mereka tidak menyiram hubungan dengan janji-janji manis, tapi mereka menyiraminya dengan perhatian yang tidak banyak bicara. Cinta seperti ini memang tidak memabukkan, tidak membuatmu merasa seperti sedang terbang tinggi. Tapi cinta seperti ini juga tidak menjatuhkanmu dari ketinggian. Cinta yang tenang membuatmu berjalan kaki di jalan yang kokoh, pelan, tapi pasti. Jika kamu adalah orang yang terbiasa dengan hubungan yang meledak-ledak, yang selalu diwarnai pertengkaran, cemburu berlebihan, dan rekonsiliasi yang penuh drama, maka berada dalam cinta yang tenang bisa terasa asing. Kamu bisa salah mengira bahwa ketenangan adalah tanda tidak adanya gairah. Padahal, bisa jadi kamu sedang merasakan cinta dalam bentuk yang paling dewasa. Cinta yang tidak memaksakan kehadiran, tapi setia. Cinta yang tidak meledak-ledak, tapi konsisten menjaga. Cinta yang tidak banyak bicara, tapi kamu tahu, ia tidak akan pergi ketika badai datang. Dan itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Bukan cinta yang hebat, hanya saat suasana hati sedang baik. Tapi cinta yang bisa bertahan, bahkan ketika semua terasa berat. Orang yang tenang tidak bermain dalam konflik. Mereka tidak membalas emosi dengan emosi. Mereka tidak memanfaatkan kelemahanmu sebagai senjata dalam perdebatan. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan. Itu bukan kelemahan. Itu bukan jarak. Itu adalah bentuk kematangan. Kita perlu belajar membedakan antara seseorang yang benar-benar tidak peduli dengan seseorang yang sedang menjaga agar tidak ikut memperkeruh, yang sedang berusaha mengelola perasaannya sendiri agar tidak menyakiti kita. Jadi lain kali, kamu melihat pasanganmu diam, tidak langsung bereaksi, tidak ikut marah, tidak menjawab semua pertanyaanmu dengan cepat, coba tanyakan pada dirimu, apakah dia sedang menjauh, atau justru sedang menjaga? Karena ketenangan, seperti juga kedewasaan, kadang datang dalam bentuk yang sunyi, dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang tidak terburu-buru menuntut ekspresi, tapi cukup dewasa untuk merasakan esensinya. Ketahuilah, tenang bukan berarti datar. Tenang bukan berarti dingin. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang bisa jadi adalah bentuk cinta paling matang yang pernah kamu temui. Dan jika kamu belum terbiasa dengannya, mungkin karena selama ini kamu terlalu lama hidup dalam cinta yang ribut. Sudah saatnya kita belajar untuk menghargai yang tidak heboh, untuk memahami yang tidak terlalu ekspresif, untuk menerima bahwa cinta yang nyata tidak selalu tampak mencolok. Karena seperti halnya dalam hidup, yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling tenang. Dan seperti biasa, pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya dalam pikiran yang tenang, kita bisa merasakan cinta yang paling jernih. Ada tipe pasangan yang, di awal hubungan, terasa begitu hidup, penuh energi,
penuh perhatian, penuh kejutan. Hari-harimu dipenuhi pesan manis, panggilan video mendadak, ucapan aku, sayang kamu yang sering datang tanpa alasan. Rasanya seperti kamu sedang jatuh cinta dengan seseorang yang luar biasa hidup. Tapi perlahan, kamu mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan pada dia, tapi pada dirimu sendiri. Kamu mulai cepat lelah. Kamu mulai tidak punya ruang untuk diri sendiri. Kamu mulai merasa seperti kamu tidak lagi jadi dirimu. Kamu hanya sedang sibuk menanggapi. Tanpa sadar, kamu sedang berada dalam hubungan yang menguras energi. Dan yang paling sering membuat kita terkuras, pasangan yang terlalu heboh. Heboh di sini bukan soal gaya bicara, bukan soal ekspresi, tapi soal kebutuhan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Selalu ingin disenangkan, selalu ingin kamu hadir setiap saat, selalu ingin hubungan ini penuh warna. Tapi dengan cara yang melelahkan, pasangan yang heboh seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Mereka butuh validasi terus-menerus. Mereka ingin dipahami setiap saat, tapi tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk memahami balik. Mereka ingin kamu selalu on, siap membalas pesan, siap menjawab panggilan, siap menjadi penenang setiap kali mereka gelisah. Dan awalnya kamu mungkin senang, karena kamu merasa dibutuhkan. Tapi seiring waktu, kebutuhan itu berubah jadi beban. Kamu mulai kehilangan waktu tenang. Kamu mulai merasa bersalah saat ingin sendiri. Kamu mulai takut menolak karena bisa dianggap tidak peduli. Hubungan yang sehat tidak seharusnya membuatmu terus merasa harus hadir. Hubungan yang sehat memberi ruang untuk bernapas. Karena pasangan yang dewasa tahu bahwa dua individu yang bahagia tidak harus selalu saling menempel, tapi bisa saling berdiri dalam stoikisme. Kita diajarkan untuk menjaga batas antara apa yang bisa kita kontrol dan yang tidak. Dan satu hal yang jelas, emosi orang lain bukan tanggung jawab kita. Apalagi kalau emosi itu dipaksakan untuk selalu kita atasi. Setiap hari, setiap waktu, pasangan yang heboh cenderung menarikmu ke dalam pusaran emosinya. Mereka sedih, kamu harus ikut sedih. Mereka marah, kamu harus bertanggung jawab. Mereka bosan, kamu harus jadi hiburan. Lama-lama, kamu bukan lagi pasangan. Kamu menjadi penanggung beban emosional orang lain. Dan itu melelahkan, bukan karena kamu tidak sayang, tapi karena kamu juga manusia. Pasangan yang sehat tidak akan membuatmu terus-menerus jadi pengatur suasana. Mereka tahu bahwa kedewasaan bukan hanya soal mencintai, tapi soal mengelola dirinya sendiri. Mereka tidak akan menjadikan hubungan sebagai tempat pelampiasan emosi mentah. Karena mereka mengerti, cinta yang benar tidak memberatkan. Cinta yang benar tidak menyedot energi tanpa memberi kembali. Hubungan bukan tempat seseorang harus menghibur orang lain setiap saat. Hubungan adalah tempat dua orang bisa tumbuh bersama dalam keheningan, dalam keramaian, dalam segalanya. Tapi tumbuh bersama bukan berarti harus selalu ramai. Pasangan yang terlalu heboh sering tidak memberi ruang untuk tenang. Ada saja yang harus dibahas. Ada saja drama kecil yang dibuat besar. Ada saja alasan untuk merasa tidak cukup. Dan setiap kali kamu tidak menanggapinya sesuai harapan, kamu dianggap tidak peduli. Tidak peka. Padahal kamu hanya ingin diam sebentar, menata pikiran, menenangkan diri. Tapi ketenangan seperti itu tidak mereka izinkan. Mereka tidak paham bahwa cinta juga butuh ruang. Bahwa cinta yang sehat bukan tentang hadir 24 jam, tapi tentang hadir saat benar-benar dibutuhkan dengan sadar, bukan terpaksa. Pasangan yang heboh sering merasa perlu membuat hubungan itu berwarna, tapi warna yang terlalu mencolok juga bisa membuat silau. Dan dalam jangka panjang, membuat kita ingin menutup mata. Cinta tidak perlu selalu seru. Cinta tidak harus seperti festival emosi yang tiada henti. Cinta yang paling dalam justru terasa dalam keheningan, dalam kebersamaan yang tidak menuntut apapun. Kalau kamu merasa kelelahan dalam hubungan, bukan karena konflik besar, tapi karena rutinitas yang terlalu sibuk secara emosional. Mungkin kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang terlalu heboh. Untuk hatimu yang ingin tenang, dan tidak apa-apa untuk mengakuinya. Tidak semua orang cocok dengan hubungan yang ramai. Tidak semua orang nyaman dengan cinta yang penuh gejolak. Beberapa dari kita hanya ingin pulang ke seseorang yang tidak menuntut, tidak menyedot, tapi memberi ruang untuk diam dan merasa cukup. Cinta tidak seharusnya membuatmu kelelahan setiap hari. Cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan dirimu. Cinta seharusnya membuatmu merasa aman bahkan saat kamu sedang tidak ingin bicara. Jadi jika kamu sedang berada dalam hubungan yang membuatmu habis, mungkin sudah saatnya bertanya,
Apakah ini cinta? Atau hanya ketergantungan emosional yang dibungkus dengan kata-kata manis? Karena cinta sejati tidak membuatmu merasa harus selalu ada. Cinta sejati membuatmu merasa boleh memilih untuk hadir tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah. Dan bila kamu belum menemukannya, tenangkan dirimu dulu. Bangun ruang tenang di dalam diri. Karena hanya dari ketenangan itu, kamu akan bisa memilih dengan jernih mana cinta yang memang menyembuhkan dan mana yang hanya menyibukkan. Seperti biasa, eruk pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketenangan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk cinta yang ingin kamu bangun nanti. Salah satu tanda hubungan yang sehat bukanlah seberapa sering kalian bersama, atau seberapa banyak momen manis yang dibagikan di media sosial. Tapi, apakah setelah bersama, kamu tumbuh atau justru merasa terjebak? Ini pertanyaan sederhana yang jarang kita ajukan. Karena saat sedang jatuh cinta, kita cenderung sibuk dengan perasaan. Kita lupa melihat arah. Hubungan yang sehat tidak hanya bicara soal cinta, tapi juga soal arah tumbuh. Apakah aku menjadi pribadi yang lebih tenang? Apakah aku makin mengenal diriku? Apakah aku merasa didukung untuk berkembang? Atau justru harus mengecilkan diri agar dia tetap nyaman? Dalam filosofi Stoik, hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan akal dan kebajikan. Hubungan pun sama. Ia seharusnya membawa kita mendekat pada kebajikan, bukan menjauh dari versi terbaik diri kita. Tapi seringkali kita tidak sadar sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Karena kita terlalu fokus pada cinta, bukan pada perkembangan. Cinta yang sehat tidak akan membuatmu berhenti menjadi dirimu. Justru sebaliknya, ia akan membantu kamu melihat dirimu dengan lebih jernih. Ia akan menjadi cermin, bukan kurungan. Pasangan yang sehat tidak akan takut melihatmu tumbuh. Mereka tidak merasa terancam saat kamu berkembang. Mereka tidak membatasi langkahmu demi kenyamanan mereka sendiri. Mereka sadar bahwa jika kamu bertumbuh, maka hubungan kalian pun ikut bertumbuh. Hubungan yang sehat mendukungmu belajar, mendukungmu memperbaiki diri, mendukungmu mengambil keputusan yang sulit tapi penting. Dan saat kamu gagal, mereka tidak menilai, tapi menemani. Sementara hubungan yang tidak sehat menjebakmu dalam pola yang berulang. Kamu tidak boleh terlalu mandiri, tidak boleh terlalu sibuk, tidak boleh terlalu berubah. Kamu harus tetap seperti dulu, agar pasanganmu merasa aman. Hubungan seperti ini membuatmu bertahan demi cinta, tapi perlahan kehilangan arah. Kamu tidak tahu lagi siapa dirimu tanpa hubungan ini. Karena selama ini, kamu tumbuh bukan untuk berkembang tapi untuk menyesuaikan. Dan ini berbahaya, karena lambat laun, kamu akan merasa kehilangan jati diri. Kamu akan mulai bertanya-tanya, kenapa aku tidak senang lagi seperti dulu? Kenapa aku merasa sesak, padahal dicintai? Jawabannya seringkali sederhana. Karena kamu tidak tumbuh, kamu terjebak dalam pola relasi yang menuntut, bukan mendukung, yang membentuk, bukan mengembangkan, yang menjekit, bukan membebaskan. Hubungan yang sehat tidak membuatmu takut, salah. Ia memberi ruang untuk mencoba, untuk jatuh, untuk belajar, dan pasangan yang dewasa tidak akan menghukummu karena kamu belum sempurna. Mereka akan berjalan bersamamu karena mereka tahu kamu tidak harus selesai saat mencintai. Kamu hanya perlu siap tumbuh bersama. Hubungan yang sehat bukan zona nyaman, tapi juga bukan zona tekanan. Ia adalah ruang belajar, ruang berkembang, ruang berproses, bukan ruang berpura-pura. Kalau kamu harus terus menyembunyikan luka, harus menahan pendapatmu, harus menyesuaikan diri secara berlebihan, hanya agar hubungan tetap utuh, itu bukan pertumbuhan, itu pengorbanan diri. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk hidup selaras dengan nilai-nilai yang baik. Dan hubungan yang selaras dengan nilai akan mendorong kita untuk jadi lebih bijak, lebih kuat, lebih seimbang. Pasangan yang sehat tidak menghalangimu dari hidup yang bernilai. Mereka justru membantumu lebih sadar akan nilai-nilai itu. Mereka tidak mengatur langkahmu, tapi ada di sampingmu saat kamu melangkah. Mereka tidak mengikat dengan tuntutan, tapi melekat. Dengan kehadiran, cinta bukan soal siapa yang bisa mengekang paling kuat, tapi siapa yang bisa mendampingi paling sabar. Dan itu hanya bisa terjadi jika dua orang di dalamnya tidak takut melihat satu sama lain menjadi lebih dewasa. Karena seharusnya setiap hari bersama bukan hanya memperpanjang status, tapi memperdalam kualitas. Kalau hubunganmu sekarang membuatmu kehilangan arah, membuatmu lupa cita-cita, membuatmu merasa lebih kecil dari yang seharusnya, maka kamu perlu bertanya dengan jujur. Apakah ini cinta atau hanya ketakutan untuk sendiri? Hubungan sehat tidak membuatmu takut, ia membuatmu berani.
Berani menjadi dirimu, berani memperbaiki yang salah, berani memulai yang baru. John Burke berkata, "Aku ingin jadi lebih baik dan aku ingin kamu tumbuh bersamaku. Dan jika kamu belum menemukan hubungan seperti itu, mungkin ini saatnya kamu mulai membangunnya. Bukan dengan menuntut orang lain, tapi dengan mulai bertumbuh sendiri. Terlebih dulu, karena kamu tidak akan bisa berkembang di tempat yang salah. Dan kamu tidak bisa bertumbuh bersama orang yang ingin kamu tetap kecil. Seperti biasa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dari ketenangan itulah, kita bisa memilih hubungan yang benar, yang membantu kita bertumbuh, bukan membuat kita terjebak." Kita sering kagum pada pasangan yang terlihat tenang, yang saat terjadi konflik, tidak langsung meledak, yang saat kamu bicara dengan nada tinggi, justru merespons dengan suara yang pelan, yang tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak mudah tersinggung, dan tidak reaktif. Tapi ketahuilah, ketenangan seperti itu tidak muncul begitu saja. Itu bukan bawaan lahir, itu hasil dari sesuatu yang lebih dalam, penguasaan diri. Dalam stoikisme, penguasaan diri adalah salah satu pilar utama hidup yang bijak. Karena dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol dunia luar. Tapi kita bisa, dan seharusnya belajar mengendalikan diri sendiri. Begitu pula, dalam hubungan, pasangan yang bisa membawa ketenangan bukanlah mereka yang tidak pernah marah, tapi mereka yang tahu apa yang harus dilakukan dengan kemarahannya. Orang yang tidak punya penguasaan diri, saat tersinggung langsung menyerang, saat kecewa langsung menggek, saat lelah langsung menarik diri tanpa menjelaskan. Semua emosi datang dan direspon tanpa jeda, tanpa kesadaran, tanpa kendali. Hubungan seperti itu penuh dengan letupan, penuh kata-kata yang keluar tanpa filter, penuh luka kecil yang tidak pernah dibereskan, tapi terus diulang. Sebaliknya, pasangan yang tenang tidak menghindari konflik, tapi mereka tidak memperparahnya. Mereka tahu bahwa kata-kata bisa seperti pisau, dan tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan maaf. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus mundur sebentar untuk menenangkan diri. Dan ini adalah bentuk penguasaan diri yang matang. Orang yang memiliki penguasaan diri tidak membiarkan emosinya menjadi pemimpin. Mereka tidak menolak emosi, tapi tidak juga diperbudak olehnya. Mereka mampu merasakan marah, kecewa, cemburu, takut, tapi tidak terburu-buru mengubah emosi itu menjadi tindakan. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dalam hubungan, pasangan seperti ini adalah hadiah. Mereka tidak membawa badai ke dalam rumah, tapi membawa udara yang segar. Bukan karena mereka selalu bahagia, tapi karena mereka bisa menata diri sebelum menata hubungan. Penguasaan diri menciptakan ruang untuk berpikir sebelum bereaksi. Dan dalam hubungan, ruang itu sangat penting. Karena tidak semua pertengkaran harus dijawab dengan argumen. Tidak semua perasaan harus direspon saat itu juga. Kadang yang dibutuhkan hanyalah jeda. Diam sebentar, tenangkan hati, baru bicara. Pasangan yang tenang memberi kita ruang untuk bernapas. Mereka tidak menuntut kita langsung menjelaskan segalanya saat sedang lelah. Mereka tidak memaksa kita tetap ceria saat hari buruk datang. Karena mereka tahu, ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tapi kemampuan untuk tidak menambah masalah yang sebenarnya bisa dihindari. Kita sering mengira bahwa pasangan yang peduli adalah yang paling cepat merespons. Tapi yang lebih penting dari cepat adalah tepat. Dan ketepatan itu datang dari ketenangan, dari kejernihan, dari orang yang tidak terburu-buru menafsirkan segalanya secara personal. Mereka yang tenang bukan tidak punya ego, tapi mereka telah belajar untuk tidak menjadikan egonya sebagai panglima. Mereka telah gagal, jatuh, belajar, dan memilih untuk tidak menyakiti dengan cara yang sama lagi. Mereka tidak membalas luka dengan luka, tapi dengan batas. Dengan kedewasaan, kita tidak butuh pasangan yang sempurna, tapi kita butuh pasangan yang bisa menahan dirinya saat suasana sedang tidak sempurna, yang tidak ikut meledak saat kamu sedang emosional, yang tidak keluar dari ruangan setiap kali konflik datang, tapi bisa duduk, menatapmu. Don't be, aku mengerti kamu sedang marah. Kita selesaikan nanti, saat kita sama-sama tenang. Dan itulah kualitas yang langka, karena sebagian besar dari kita masih hidup dengan prinsip, kalau aku sakit, kamu harus sakit juga. Kita terbiasa membalas, bukan memperbaiki. Kita terbiasa melindungi harga diri, bukan hubungan, tapi pasangan yang punya penguasaan diri. Mereka memilih untuk menjaga hubungan meski harus sedikit mengalahkan egonya. Cinta yang tenang bukan berarti tidak punya tantangan, tapi tantangan itu tidak berubah menjadi kehancuran, karena ada satu hal yang menjaga: kesadaran untuk tidak menjadi liar saat sedang rapuh. Dan kesadaran seperti itu lahir dari latihan panjang,
dari upaya memahami diri sendiri, dari perenungan, dari komitmen untuk tidak menyerah pada sisi terburuk diri. Kalau kamu bertanya, apa hal terbaik yang bisa kamu lakukan agar hubunganmu lebih tenang? Jawabannya bukan ganti pasangan, bukan cari yang lebih bisa mengerti, tapi latih penguasaan diri. Bukan untuk menekan perasaan, tapi agar kita tidak dikuasai perasaan. Karena hubungan yang tenang tidak muncul dari pasangan yang sempurna, tapi dari dua orang yang sama-sama belajar menata dirinya. Dan dari ketenangan itulah muncul kualitas terbaik. Sebuah hubungan, rasa aman, rasa cukup, rasa saling menghargai. Ketenangan bukan sesuatu yang bisa kamu minta dari pasangan. Itu sesuatu yang harus kamu bangun dalam dirimu. Dan ketika dua orang tenang bertemu, mereka tidak saling menyerang, mereka saling menguatkan. Jadi, jika kamu pernah merasa ketenangan dalam hubungan adalah hadiah dari pasanganmu, ingatlah juga, itu adalah hasil dari kerja batin yang panjang. Dan kamu juga bisa menjadi sumber ketenangan bagi orang yang kamu cintai. Seperti biasa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya dari pikiran yang dikuasai dengan baik, akan lahir cinta yang dijaga dengan bijak. Drama memang terasa hidup, penuh warna, penuh emosi, penuh sensasi. Tapi seringkali, yang ramai di permukaan, justru kosong di kedalaman. Kita terbiasa mengaitkan cinta dengan gejolak, dengan tangis, cemburu, teriakan kaja-kaderan di hujan, atau malam panjang penuh pesan marah yang dikirim lalu dihapus lalu dikirim lagi. Semua itu terasa intens, terasa kuat, terasa seperti bukti cinta. Tapi benarkah itu cinta? Atau hanya adiksi pada emosi? Kita hidup di zaman di mana drama dianggap romantis. Semakin rumit hubunganmu, semakin dianggap penuh perjuangan. Semakin banyak sakitnya, semakin diyakini berarti. Padahal, tidak semua intensitas adalah bukti kedalaman. Kadang itu hanya kekacauan. Dan di balik kekacauan itu, sering tersembunyi sesuatu yang lebih dalam, ketidakmatangan emosional. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan akal sehat. Bukan berarti tanpa perasaan, tapi tidak dikendalikan sepenuhnya oleh perasaan. Sayangnya, dalam hubungan, banyak dari kita justru terbiasa menciptakan drama sebagai bentuk ekspresi. Marah harus terlihat, cemburu harus dibuat meledak, kecewa harus dibuktikan dengan menjauh dan mengabaikan. Semua emosi disalurkan dalam bentuk yang destruktif, karena kita tidak pernah belajar cara yang sehat untuk mengekspresikannya. Dan di situ letak bahayanya. Drama memang terasa jujur, tapi tidak selalu rasional. Ketika kita membiarkan emosi menguasai cara kita berhubungan, kita mudah masuk ke siklus yang merusak. Bertengkar, menangis, minta maaf, lalu mengulang. Kita pikir, itu bukti cinta yang hidup. Padahal itu hanya pola lama yang belum selesai. Cinta yang sehat tidak butuh drama untuk terasa kuat. Cinta yang dewasa justru tenang, bukan karena tidak ada konflik, tapi karena konfliknya diselesaikan bukan dibesar-besarkan. Dalam stoikisme, dikenal konsep apatheia, bukan dalam arti tidak peduli, tapi ketenangan batin yang muncul karena tidak dikuasai oleh emosi yang liar. Bayangkan jika dalam hubungan pun kita bisa seperti itu, bukan tanpa rasa, tapi tidak tenggelam dalam rasa. Drama dalam hubungan sering muncul karena kita ingin diperhatikan, ingin dicintai, ingin dimengerti. Tapi sayangnya, kita mengekspresikan kebutuhan itu dengan cara yang merusak. Kita membuat masalah kecil jadi besar. Kita menguji cinta pasangan dengan sikap diam. Kita mencari validasi melalui pertengkaran yang tidak perlu. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini akan menyelesaikan sesuatu? Jawabannya seringkali tidak. Tapi drama memuaskan ego kita. Ia membuat kita merasa berkuasa, meski hanya sesaat. Ia memberi ilusi bahwa kita sedang memperjuangkan hubungan. Padahal seringkali, kita hanya sedang memperjuangkan perasaan sendiri, tanpa melihat pasangan sebagai manusia, tapi sebagai cermin untuk memantulkan luka kita. Dan luka yang belum sembuh, sering menjelma jadi drama. Luka akan membuat kita curiga berlebihan, membuat kita ingin dikonfirmasi terus, membuat kita mempersulit yang sebenarnya sederhana, dan semua itu dibungkus dengan label. Aku hanya ingin jujur, tapi kejujuran yang tidak dibarengi kedewasaan hanya akan melahirkan keributan. Itulah sebabnya pasangan yang dewasa lebih memilih tenang, bukan karena mereka tidak merasa, tapi karena mereka tahu apa yang emosional belum tentu rasional, dan hubungan tidak bisa dibangun hanya dengan perasaan. Cinta yang kuat lahir dari dua hal, kejelasan pikiran dan kejernihan hati.
Dan keduanya tidak mungkin hadir dalam atmosfer yang penuh drama. Karena drama mengaburkan realita. Membuat kita sulit membedakan mana yang penting dan mana yang hanya ego. Membuat kita terlalu sibuk bereaksi sampai lupa mendengarkan. Kita tidak butuh hubungan yang membuat jantung berdebar karena emosi naik turun tak beraturan. Kita butuh hubungan yang membuat jantung tenang karena tahu kita diterima. Tanpa perlu berpura-pura jadi siapapun. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita dan pasangan kita cukup dewasa untuk tidak mempermainkan emosi. Cukup bijak untuk bicara tanpa menyakiti. Cukup sadar untuk memahami bahwa drama bukan ekspresi cinta, tapi seringkali justru bentuk ketakutan. Takut ditinggalkan, takut tidak cukup, takut tidak dicintai sebagaimana mestinya. Tapi ketenangan hanya bisa tumbuh saat kita berani hadapi ketakutan itu, bukan menyembunyikannya lewat keributan. Dan disitulah peran penguasaan diri muncul. Saat kita bisa bilang ke diri sendiri, perasaanku valid, tapi aku tidak harus mengubahnya jadi keributan. Kamu boleh merasa, tapi kamu juga bisa memilih untuk tetap tenang. Dan hubungan yang dibangun di atas ketenangan akan jauh lebih kuat dari yang dibangun di atas ledakan emosi. Karena di sana ada ruang untuk berpikir, untuk memahami, untuk menyembuhkan. Bukan hanya bereaksi. Drama mungkin tampak menarik, tapi dalam jangka panjang, yang kita butuhkan adalah kedamaian. Dan kedamaian hanya hadir jika kita berani membangun cinta dengan cara yang lebih sadar, lebih tenang, lebih sehat, seperti biasa. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena cinta yang rasional tidak kalah hangatnya dari cinta yang emosional, tapi jauh lebih menenangkan untuk dijalani. Kita semua pernah merasakan jatuh cinta pada seseorang yang menghidupkan suasana, yang penuh kejutan, penuh cerita, penuh gaya, yang ketika hadir, membuat semua mata tertuju padanya, yang selalu punya sesuatu untuk diceritakan, ditunjukkan, dan dipertontonkan. Awalnya terasa menyenangkan, kita tertarik pada auranya yang ramai, terpesona pada energinya yang memancar. Tapi, setelah waktu berjalan, ketika gemerlapnya mulai pudar, ketika topeng-topeng mulai dilepas, kita mulai sadar, ternyata yang kita cari bukan panggung, yang kita butuhkan adalah ruang. Ruang untuk menjadi diri sendiri, ruang untuk tenang, ruang untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk pulih. Cinta bukan soal siapa yang paling bisa membuat keributan indah, tapi siapa yang bisa menemani dalam keheningan tanpa membuatmu merasa kesepian. Kita hidup di dunia yang memuja gemerlap. Kita belajar mencintai lewat cerita-cerita yang penuh konflik, penuh kejutan, penuh pertengkaran lalu berbaikan. Seolah itulah definisi cinta yang seru. Padahal, kehidupan nyata tidak selalu butuh keseruan. Ia butuh kestabilan, kedewasaan, dan ketenangan. Bayangkan ini. Setiap kali kamu pulang dari hari yang berat, ingin rasanya melepaskan beban pikiran dan duduk di samping seseorang yang tidak menghakimi, yang tidak menuntut, yang tidak memaksamu untuk selalu menarik, tapi cukup hadir. Dengan keheningan yang nyaman, itulah cinta yang seperti ruang meditasi. Tidak bising, tapi menenangkan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah bentuk kekayaan sejati, dan pasangan yang baik adalah dia yang tidak mencuri ketenangan itu darimu. Karena apa gunanya hubungan yang penuh warna jika setiap hari kamu merasa lelah untuk memelihara dramanya? Apa artinya cinta yang terlihat sempurna di mata orang jika kamu tidak pernah banner-banner damai saat bersamanya? Hubungan yang sehat tidak selalu spektakuler. Justru seringkali ia tampak biasa di mata luar, tapi di dalam ia penuh kehangatan, yang stabil, penuh kejelasan, penuh penerimaan. Kamu tidak perlu tampil sempurna. Tidak perlu selalu punya topik menarik. Tidak perlu menjaga citra agar tetap menyenangkan. Karena bersamanya, kamu cukup menjadi manusia. Dengan semua sisi rapuh dan diam yang kamu miliki. Sebaliknya, hubungan yang seperti panggung sirkus selalu mengundang penonton. Selalu ingin dipuji, dikagumi, disorot. Dan kamu, tanpa sadar, ikut ditarik ke dalamnya. Menjadi pemeran, bukan pasangan. Menjadi penampil, bukan teman hidup. Hubungan seperti ini melelahkan, karena kamu harus terus on, tidak boleh bosan, tidak boleh diam terlalu lama, tidak boleh menunjukkan kelemahan, dan dalam waktu yang panjang, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Jadi, pilihlah pasangan seperti kamu memilih ruang meditasi, tempat di mana kamu bisa pulang ke dalam diri sendiri, tempat di mana kamu bisa diam, tanpa ditanya, bisa lelah tanpa diminta tersenyum, bisa menangis tanpa harus menjelaskan semuanya.
Itulah pasangan yang sejati. Yang hadir bukan untuk mengisi kekosongan dengan keramaian, tapi untuk menemani kekosongan itu dengan kehadiran yang tidak mengandalkan panggung. Karena mereka sudah damai tanpa harus jadi tontonan. Dan pasangan seperti ini biasanya bukan mereka yang menonjol. Mereka sering terlihat biasa saja. Tapi justru dari kebiasaan itulah lahir kedamaian. Karena mereka tidak sibuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Dan itu membuatmu ikut merasa aman untuk jadi apa adanya. Hubungan yang sehat adalah tempat di mana dua orang bisa tumbuh bersama. Tanpa harus saling memamerkan, tanpa harus saling menguji, tanpa harus saling menekan. Seperti ruang meditasi. Ada keheningan, ada kesadaran, ada kedalaman. Dan dari situlah muncul kekuatan untuk menghadapi dunia luar. Karena hidup ini sudah cukup ramai, sudah cukup bising. Kita tidak butuh panggung tambahan di dalam rumah kita. Kita butuh tempat untuk istirahat, tempat untuk bernapas, tempat untuk kembali jernih. Pasangan yang tepat tidak membuat hidupmu lebih rumit, tapi membuat langkahmu lebih ringan. Mereka tidak membawa tuntutan, tapi menghadirkan penerimaan. Mereka tidak membuatmu harus terus tampil, tapi membebaskanmu untuk hadir secara utuh dengan semua kesederhanaanmu. Dan ingatlah, banyak orang bisa tampil memukau di atas panggung, tapi hanya sedikit yang mampu menciptakan ruang yang benar-benar tenang. Jadi, ketika kamu memilih pasangan, jangan hanya lihat seberapa meriahnya mereka di keramaian. Lihat juga, apakah kamu bisa diam bersamanya tanpa merasa terasing? Apakah kamu bisa merasa aman bersamanya tanpa harus menjelaskan segalanya? Apakah bersamanya kamu bisa menjadi tenang, bukan sekadar sibuk? Itulah cinta yang seharusnya kita cari. Dan jika kamu menemukannya, jangan lepaskan. Karena di tengah hiruk-pikuk dunia, memiliki seseorang yang terasa seperti ruang meditasi adalah anugerah yang tak ternilai. Seperti biasa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena cinta yang tepat tidak selalu menggelegar, tapi selalu menguatkan. Pada akhirnya, hubungan yang paling kita rindukan, bukan yang penuh sorak-sorai, tapi yang bisa membuat kita pulang, tanpa harus pura-pura kuat. Bukan pasangan yang mengisi ruangan dengan gebiar, cerita dan letupan emosi. Tapi yang diamnya bisa menenangkan, yang hadirnya tidak mendominasi, tapi memberi ruang. Yang mencintai bukan untuk membuatmu kagum, tapi agar kamu merasa cukup dan utuh. Dalam ketenangan, ada kedewasaan. Dalam kedewasaan ada rasa aman. Dan dari rasa aman itulah tumbuh cinta yang tidak meladik ledek, tapi bertahan dalam diam yang hangat. Karena sesungguhnya, kita tidak sedang mencari yang paling mengesankan. Kita sedang mencari yang bisa kita ajak tumbuh bersama. Dalam kesederhanaan, yang jujur, dan ketulusan yang tenang. Jadi, kalau kamu bertanya, siapa pasangan yang tepat untukku? Mungkin jawabannya bukan yang paling ramai, tapi yang paling bisa membuatmu damai. Yang tidak berlomba memikat dunia, tapi bersedia duduk bersamamu dalam senyap yang saling menguatkan. Dan seperti semua hal baik dalam hidup, butuh ketenangan untuk mengenali cinta yang sejati. Maka, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dari pikiran yang tenang, akan lahir pilihan yang lebih bijak, termasuk dalam mencintai.